الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Jami Darussalam, semoga kita semuanya dirahmati, dicintai, diberkahi sepanjang umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala isi alam raya ini berbeda-beda. Ada langit dan bumi, ada siang dan malam, ada laki-laki dan perempuan. Begitu pula tentang segala hal yang berkaitan dengan manusia. Dan kita mengalami perbedaan hari ini di hari Idul Adha dan hari Idul Fitri kemarin. Pertanyaannya, bagaimana orang yang menyelenggarakan hari Idul Adha di hari Rabu? Sah atau tidak? Dan orang yang menyelenggarakan hari Idul Adha di hari ini, hari Kamis? Jawabannya dua-duanya sahih. Dua-duanya bagus, dua-duanya benar, dua-duanya baik. Mana yang tidak baik adalah orang yang ketika datang hari Idul Adha dia punya uang, uangnya cukup, uangnya bukan untuk membayar hutang, dan uangnya bukan untuk keperluan yang lain alias uang nganggur. Tapi dia tidak berkurban, tapi dia tidak menyembelih seekor kambing satupun. Itulah sejelek-jeleknya manusia. Jadi saudara-saudara, yang kemarin kita, sebagian saudara kita melaksanakan hari Idul Adha di hari Rabu, bagus. Dan termasuk hari ini juga lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena kita mengikuti daripada ulil amri. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpin kamu. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin. Padahal perbedaan hari Idul Fitri, hari Idul Adha bukan hanya di era Presiden Jokowi, saudara-saudara. Saudara lihat sejarah ke belakang, di tahun 91, di zaman Soeharto, kita berbeda Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Dan juga kita berbeda merayakan Idul Adha dengan Arab Saudi. Kok nggak ribut? Kenapa
ketika sesuatu yang terjadi mengenai Idul Fitri, penetapan 1 Syawal, yang ini terjadi di era Presiden Jokowi, kok ribut? Inilah saudara-saudara yang harus kita pahami dan kita mengerti. Ternyata yang bikin ribut, yang bikin ruwet segala urusan adalah orang-orang yang anti kepada pemerintah. Kita tidak termasuk. Jangan sampai termasuk orang-orang yang anti kepada pemerintah. Orang-orang yang punya pikiran hasud kepada negara. Ingat saudara-saudara, saudara taat kepada Allah, saudara taat kepada Rasul, berontak kepada pemerintah, saudara mati dalam keadaan kufur. Begitu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana ulil amri? Ulil amri yang paling bawah tingkat RT. Kudu kita hormati. Tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat bupati, wali kota, sampai gubernur, sampai presiden. Dan kita bersyukur saudara-saudara, di era Presiden Jokowi, ulama membaur dengan pemerintah. Dan ini merupakan satu kemajuan yang hebat luar biasa. Saudara jangan terprovokasi dengan ulama-ulama yang hasud, yang dengki, yang berpendapat kalau ulama nyampur dengan pemerintah, mereka adalah ulama su. Itu pendapat dajjal, saudara-saudara. Saudara pikir kalau para ulama tidak ada yang di parlemen, kalau para santri, para kiai, para ustadz tidak ada yang jadi anggota dewan, tidak ada yang jadi anggota MPR, tidak ada yang jadi Watimpres, kemudian negara dikuasai oleh orang non muslim, apa jadinya saudara-saudara? Pikir. Jadi ulama yang baik adalah ulama yang bersinergi dengan pemerintah. Ulama yang baik meskipun dia tidak bekerja sama dengan pemerintah, tapi hatinya tidak dengki, hatinya tidak hasud, tidak memecah belah kepada umat yang sedang hidup damai, sentosa, aman, bahagia. Begitu saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini mesti saya sampaikan. Kita beragama harus dengan otak yang waras, saudara-saudara. Kita beragama harus dengan akal, pikiran yang sehat. Dan penetapan 10 Zulhijjah kemarin kita mengikuti yang ulama. Kita mengikuti ulama, dan memang kita wajib mengikuti ulama. Kenapa? Kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris daripada para nabi. Ulama yang mana kita ikuti? Ulama yang taat kepada Allah, ulama yang senantiasa menjunjung tinggi akhlak Rasulullah, ulama yang senantiasa mengajak untuk perdamaian, untuk persatuan, ulama yang bisa menenangkan konflik di tengah-tengah umat. Itulah sejatinya ulama yang keberadaannya di mana saja menjadi rahmat bagi semuanya. Begitulah ulama-ulama yang seperti itu, saudara-saudara, yang harus kita ikuti, yang harus kita hormati. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Idul Adha dan Idul Fitri kita berbeda, 2 kali berbeda antara NU dan Muhammadiyah. Ini masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, masalah khilafiyah. Sampai hari kiamat tidak akan ada titik pertemuan. Selalu berbeda, tidak masalah saudara-saudara. Tapi kalau masalah furu'iyah, masalah khilafiyah, ini masing-masing mengikuti pendapat ulama yang berijtihad tentang itu. Jadi orang yang kemarin melaksanakan Idul Adha di hari Rebo, mereka mengikuti ijtihad ulama berdasarkan hisab, dan mereka ada yang menanggung jawab, yaitu ulama-ulama yang menyatakan bahwa Idul Adha jatuh hari Rabu. Apakah mereka salah? Tidak, karena mereka mengikuti ulama yang mengikuti Idul Adha pada hari ini, hari Kamis. Kita pun mengikuti ulama. Salahkah kita? Tidak, karena kita mengikuti ulama. Sepanjang kita mengikuti ulama, insya Allah selamat dunia, selamat alam kubur, selamat sampai nanti ke akhirat. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Saudara-saudara hadirin
wa jumratal mu'minin, jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurban yang hari ini kita lakukan, kurban yang hari ini dengan ikhlas dan ridha kita laksanakan, merupakan bagian taqarruban, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diaku oleh Allah sebagai hambanya, agar kita diperhatikan oleh Allah sebagai orang yang bersyukur, agar kita diperhatikan, disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban awal mula dilaksanakan oleh Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam memerintah kepada Habil dan Qabil. Singkat ceritanya, lantaran Qabil berkurban tidak ikhlas, tidak karena Allah, dia memberikan kurban dengan sesuatu yang tidak memenuhi syarat, kambing-kambing yang kurus, palawija yang tidak seharusnya diberikan sebagai alat persembahan kurban. Akhirnya kurban si Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu korban siapa yang diterima? Korbannya Habil, anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Singkat cerita, kambing gibasnya Habil itulah yang kemudian dipersembahkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah dari surga pada saat Nabi Allah Ibrahim hendak menyembelih leher anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Dengan gema takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pedang terhunus di leher Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim memejamkan mata ketika geras pedang menembus leher. Ternyata yang berdarah-darah adalah kambing gibasnya daripada Habil radhiyallahu anhu, anak Nabi Adam alaihissalam. Kita beruntung saudara-saudara, korban adalah merupakan satu ujian iman yang berat yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, apakah perintah kurban hanya saat itu kepada Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah? Tidak, saudara-saudara. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat-sangat dermawan. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang luar biasa. Ketika datang perintah korban, beliau bukan hanya berkorban 7 ekor sapi, 10 ekor kambing. Beliau secara pribadi berkorban 1000 ekor kambing, 1000 ekor onta. Bayangin saudara-saudara, betapa kaya dan dermawannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam satu riwayat, beliau tidak akan makan enak-enak sendirian kalau tidak mengajak orang se-RT makan bersama dia. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa kecintaannya, sehingga para malaikat mengagumi, malaikat yang ada di langit kagum kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu datang perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Itu pun tidak beliau tolak, itu pun beliau terima tanpa pikir-pikir, karena beliau tahu Allah tidak akan membiarkan daripada hambanya untuk mencintai dengan cinta yang buta. Allah tidak akan membiarkan hambanya dengan diuji untuk membunuh daripada anak kecintaannya. Pasti akan ada gantinya. Ternyata benar yang dijanjikan Allah, yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan disembelih Ismail, Allah ganti atas keberanian daripada keimanan Nabi Ibrahim, cinta bulatnya Ibrahim, cinta sejatinya Ibrahim kepada Allah. Dia sembelih anaknya, tapi Allah ganti dengan sembelihan kambing gibas Nabi daripada anak Nabi Adam, Habil radhiyallahu anhu. Ini saudara-saudara memiliki makna dan tujuan. Jika saudara-saudara hari ini berkurban dengan uang yang ada pada diri saudara, yang bisa jadi ada sedikit rasa sayang untuk mengeluarkan uang itu, karena jumlahnya bisa jadi ada yang 10 juta atau 15 juta, bahkan 25 juta. Saudara, inilah yang dikatakan kita berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbisnis kepada manusia, bukan kebanyakan untungnya, tapi kebanyakan ruginya, bahkan kita ditipu oleh manusia. Tapi kalau kita berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'
wallahu wasi'un alim. Kalau kita berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala, 1 ekor kambing yang kita sembelih, Allah balas dengan 7 ekor kambing. Dari 7 ekor kambing Allah lipat gandakan 100 ekor kambing. Berapa ratus ribu kambing sebagai gantinya daripada 1 kambing yang kita sembelih di hari Idul Adha, saudara-saudara. Ditambah lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan memberikan ganjaran yang tak terduga-duga bagi siapa yang Allah kehendaki. Bisa jadi dengan saudara berkorban hari ini, saudara yang berkeinginan untuk membeli kendaraan tahun depan atau bulan depan akan terbeli kendaraan yang saudara impikan. Bisa jadi saudara punya niat rencana membeli tanah, membeli kebun di mana tempat untuk investasi. Bisa jadi dengan berkurban hari ini itu bisa terlaksana atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi keinginan kita untuk memperoleh anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang sukses dalam pendidikannya, dengan kita berkorban, semuanya akan diizinkan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika sesuatu akan Allah kehendaki, Allah tidak akan susah payah untuk melakukan itu. Allah cukup berfirman, kun, terjadilah, fayakun, maka terbuktilah apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin jamaah sidang salat Idul Adha yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hari ini mereka punya uang, tapi mereka bakhil, mereka pelit. Sekalipun mereka berkorban dengan sapi-sapi yang kurus yang harganya murah, dengan kambing-kambing yang kurus pasti harganya murah, dia berkorban, saudara. Mungkin karena lantaran malu dengan tetangganya. Korban-korban yang seperti ini adalah menghina akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah korban seperti ini diterima? Tidak. Tidak akan diterima korban-korban yang menghinakan perintah Allah. Korban-korban karena keterpaksaan. Nih orang gak mikir. Dari mulai dia lahir, kemudian menjadi bayi, menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, sampai menjadi dewasa, sampai dia memiliki keluarga, sampai dia menjadi orang yang kaya. Berapa ratus ribu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya meminta setahun sekali kita berkurban sebagai wujud syukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita, saudara-saudara. Orang yang memang otaknya sudah diracuni oleh iblis, orang yang memang telinganya yang hanya ada bisikan setan, apapun yang dikatakan ulama, apapun yang dikatakan kiai, jangan kata ulama, jangan kata kiai, Allah pun dilawannya. Seumur hidup dia tidak akan pernah mau untuk berkorban. Tunggu saja daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Allah menyeru, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, akan aku tambahkan segala nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian kufur, disuruh berkurban tidak mau berkorban, padahal hartamu banyak, duitmu cukup, tidak ada uang, emasmu juga banyak, kendaraanmu juga banyak, tapi engkau menghinakan, merendahkan daripada nilai-nilai kehebatan daripada berkurban. Inna azabila syadid. Tunggu, kata Allah, azabku sangat pedih. Di dunia kamu akan dibikin susah, hari kiamat bangkit dari kubur dalam keadaan rugi, dalam keadaan merana dan menderita. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, saudara-saudara yang hari ini saudara-saudara berkurban, yang hari ini saudara-saudara ikhlas dengan ridho, baik uang pribadi ataupun patungan dengan berkurban 1 ekor sapi misalnya, baik uang yang saudara dapat dengan susah payah, kemudian saudara ikhlas melakukan itu, saudara-saudara adalah orang yang beruntung. Saudara-saudara adalah orang-orang yang bakal dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ditegaskan dalam Quran, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang akan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, saudara-saudara, orang-orang yang berkurban, dia diproteksi oleh Allah, dia dilindungi oleh Allah.
Dia dijaga oleh Allah dirinya dan keluarganya daripada kejahatan orang-orang zalim, kejahatan orang-orang hasud, daripada kehilangan harta, kehilangan pangkat dan jabatan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia berkurban. Dan orang-orang yang sengaja yang memaksa memusuhi dia, Allah yang akan turun tangan. Allah katakan inna syani'aka wal abtar. Dengan kata lain, kau jangan takut hai hambaku yang kalian sudah mau berkorban setiap tahun atas wujud syukurmu kepadaku. Biarkan orang-orang yang membenci dirimu, bukan urusanmu kata Allah, tapi urusan aku kata Allah. Inilah saudara-saudara hadirin masyarul muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Selanjutnya dalam hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman bagi orang yang sejak murijak sampai hari ini, dia kaya, dia mampu, dia punya uang, tidak juga berkorban. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'atan, ay man wajada lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Siapa orang yang berkedapatan punya duit, walaupun duit enggak punya emas melebihi ratusan gram, punya kendaraan lebih daripada 5, tapi dia belum berkorban untuk dirinya, istrinya, anaknya, satupun belum ada yang berkorban. Bukan tidak tahu, dia tahu tentang kehebatan, keutamaan daripada kurban, tapi lagi-lagi dia menyepelekan daripada kurban, menunggu nanti keburu mati. Diancam oleh baginda Rasul. Kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, ay fala yaqrabanna masajidana. Kata Nabi, orang yang semacam ini haram sholat di Masjid Darussalam, haram pergi haji, haram ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saudara-saudara Rasul sampai sebegitu marah kepada orang-orang yang seperti ini? Ini orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil rata-rata tidak punya otak, saudara-saudara. Orang-orang yang bakhil tidak punya perasaan dan pikiran. Dia enak dengan kebahagiaannya, dia enak dengan kesenangannya, dengan kekayaannya. Dia nggak peduli sama tetangganya yang miskin, yang melarat, yang setiap hari melihat kenikmatan dia. Boleh jadi Nabi begitu marah, Allah pun murka kepadanya. Sehingga dalam satu hadis Nabi bersabda, al-bakhil aduwullah. Orang yang bakhil musuhnya Allah. Bukan pemabuk, bukan penjudi, bukan orang yang meninggalkan sholat yang menjadi musuhnya Allah, tapi al-bakhil aduwullah. Orang pelit, orang bakhil, orang kikir yang tidak punya pikiran, dia adalah musuh Allah. Walaupun sholat tidak sampai hitam, walaupun qiyamul lail sampai ratusan rakaat, punya harta tapi bakhil, punya harta tidak punya perasaan dan pikiran kepada saudaranya yang miskin, menjadi aduwullah, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu qaribun minan nar, yang dekat sama orang bakhil adalah neraka. Ba'idun minan nas, manusia enggan dekat padanya. Inilah saudara-saudara yang perlu kita pahami, yang perlu kita hayati tentang makna daripada Aidul Adha. Jadi singkatnya, kita berkorban karena kita memanusiakan diri kita. Sebab sisi manusia adalah memiliki hati nurani. Sisi manusia tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah dia enak hatinya kalau di kanan, kiri, depan, belakang masih ada orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang perlu bantuan daripada kita. Inilah kesempatan yang baik, di mana orang-orang miskin gak kuat beli daging sapi, di mana orang-orang miskin gak mampu beli daging kambing. Kita yang memberikan kepada mereka untuk bisa kita nikmati bersama. Kalau orang kaya setiap minggu memakan daging, menikmati daging sapi, daging kambing, sate bermacam-macam, betapa tega dan kejamnya saudara-saudara. Kalau kita untuk berbagi kebahagiaan itu pun masih kita tunda-tunda. Sangat boleh jadi Allah dan Rasulnya begitu murka kepada orang-orang yang kaya tapi dia bakhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.